Bek ini mah sampai Jakarta kita diikutin nih Bek. Saya jawab kan, gak usah yang aneh-aneh, tenang, kita mah lillahi ta'ala aja. Kita orang nih pulang nih, gue beli rokok nih ke warung, nah si ibu-ibu warungnya nih katanya nih, ini daun, kita dipanggil lagi nih pas kita mau pulang, ini daun dek, ini daun, bukan duit katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adi, host pengganti sementara nih di Diary Neng Sherly. Buat kalian nih yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Yang jangan lupa mampir juga ke IG dan TikToknya Diary Neng Sherly. Nah, dalam kesempatan kali ini gua kedatangan narasumber. Jauh-jauh dia nih dari Jakarta Pusat, datang ke studio gue di daerah Jakarta Selatan buat ceritain cerita epicnya dia. Yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Bang. Halo, Siapa nih Bang. Bang namanya Bang? Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi, biasa dipanggil Kibek, tapi panggil saja Raffi aja. Raffi berarti panggilannya. Oke Iya. Bang Raffi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Terus rumahnya di Jakarta Pusat nih? Di Jakarta Barat sih. Oh Barat, itu Iya. masih Barat ya? Iya. Di mana sih Bang? Jakarta Barat, dekat Gajah Mada. Oh Gajah Mada ya? Iya. Siap. Bang, katanya punya cerita horor nih. Boleh ceritain nggak sih sedikit aja? Oh Apa sih? boleh. Ya, tentang ini sih sebenarnya tuh saya cerita dibuat Curug Cigamea. Curug Cigamea, Curug Bogor. Cigamea, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tuh awalnya tuh yang tadinya tidak kenapa-napa, pas pulang jadi kenapa-napa. Wah. Tahan dulu Bang ceritanya Bang. Buat kalian nih, penasaran kan ceritanya Bang Raffi? Jangan kemana-mana nih, saksikan video. Kalian penasaran kan dengan ceritanya Bang Raffi ini? Curug, buat kalian yang sering ke Curug nih, hati-hati guys. Banyak kejadian-kejadian aneh pastinya soalnya itu kan berbau-bau alam. Jangan berlama-lama lagi, di sini ada set. Kibek kayaknya 2 double K, Kibek underscore boys, S-nya 2, 16. Oke Bang. Oke, langsung aja Bang ceritain loh. Dari awal mula. Awal mah kita mau tempat ke wisata nih, tempat berenang, wisata yang di daerah Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di dekat desa Kampung Bedeng, yang itu Curug Cigamea. Ini kita awal dari mulai perjalanan. Awal mulai perjalanan tuh titik kumpul mah di rumah saya. Di daerah Jakarta Barat, dekat rumah saya titik kumpul. Saya berangkat sama kawan-kawan saya nih 5 orang. Sama 5 orang. Kita berangkat dari malam. Nah, sebelum ke Curug, kita mampir dulu nih ke saya punya uak di daerah Bogor, Liliang. Kita di situ dari pas jam 2 nih, kita berangkat nih dari Jakarta. Berangkat dari Jakarta jam 2 malam. Jam 2 malam kita berangkat nih, karena itu kan kita mau lewatin bukan dari arah Ciputat, tapi dari arah Senen, Matraman. Karena itu kita kan santai. Naik apa Bang? Naik motor kita touring, ibarat kata kita touring. Tapi sebelum ke Curug kita mampir dulu ke saya punya uak di daerah Liliang, Desa Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Pas nyampenya kita di rumah uak saya dengan kawan-kawan. Nah itu ya kita istirahat dulu lah. Istirahat itu sekitar mau subuh jam setengah 5 kurang 15 menit.
Nah, kita prepare nih mau sholat subuh jemaah. Kita mau sholat subuh jemaah, prepare. Nah, setelah kita jemaah sholat subuh, kita tidur dulu. Karena kan kita kan di perjalanan panjang nih. Karena kita main santai, jalan santai. Nah, itu kita istirahat dari jam 7. Istirahat jam 7 karena kita mau berangkat ke Curug itu siang, agak siangan. Sekitar jam 10. Jam 11 lah. Berarti istirahat dulu di tempat. Iya, di tempat rumah saya. Nah, setelah kita pada tidur, dibangunin lah sama saya punya ubah. Bangun. Nah, kita katanya kan mau Curug nih. Akhirnya bangun nih semua nih, kita berlima sama kawan-kawan. Pas setelah bangun, kita mandi selesai, terus kita makan. Baru nih kita jalan nih jam 10. Jam 10 kurang. Itu juga jam 10 kurang lewat jam 10 kurang 5 menit. Jam 10 kurang 5 menit kita berangkat ke daerah Curug Cigamea. Tapi kita lewatnya dari arah Cemplang. Dari arah Cemplang kita lewat. Nah, setelah sampai di sana, kita kan otomatis yang namanya ke tempat wisata harus pendaftaran, bayar. Di dekat Gapura. Itu di Desa Bedeng. Ada Gapura besar tuh. Nah, itu harus tuh kita tuh, karena kan kita pendatang, kita harus bayar. Setelah kita bayar, selesai pendaftaran, naiklah kita ke Curug. Berapa orang tuh, Bang? 5 semuanya berarti ikut ya? Iya, berlima. Tapi 3 motor ini. Nah, kita naik nih ke arah Curug. Itu lumayan sangat jauh sih, emang bener jauh. Namanya juga Curug. Tuh pokoknya Curugnya itu lumayan jauh lah. Ya sekitar 1 jaman ke arah Curug. Dari Gapura tadi. Dari Gapura yang tadi kita ke arah Curug tuh sekitar 1 jaman. Dan begitu pas sebelum arah tikungan, nanti sebelum perapatan ada tikungan tuh. Ada tikungan yang dekat arah Sawung. Nah, itu tikungan tuh emang benar-benar tajam. Dari situ saya sempat agak-agak pengang di kuping saya. Agak-agak pengang tuh. Karena satu aneh, ini kan masih siang, agak siang. Tapi pengang gitu. Aura-auranya sih masih berasa. Aura-aura mistisnya. Karena memang begitu kental sih arah-arah seperti itu mah. Nah, setelah kita nyampe di Curug, ada nih pembayaran loket kayak saung seperti pila. Nah, itu parkiran itu parkiran. Soalnya yang bayar masuk awal udah di yang gerbang awal ya. Iya. Itu bayar masuk. Nah, kita cuman bayar parkiran doang nih. Curug makan kita udah di Gapura. Yang pertama. Kita pas parkir kita langsung bayar parkiran. Nah, setelah itu kita istirahat dulu nih. Istirahat dulu di saung itu, di saung pila. Nah, saung pila. Nah, itu kita istirahat, makan siang. Nah, setelah kita selesai makan, kita nunggu untuk sholat duhur berjamaah. Karena di situ juga kan ada musola. Nah, setelah selesai sholat duhur, barulah kita perjalanan ke arah Curug. Tuh. Nah, itu lewatin tangga-tangga. Memang tangganya begitu agak curam dikit. Memang itu habis hujan karena licin. Nah, mungkin kita hati-hati tuh. Curugnya juga lumayan agak tajam turunannya. Setelah turun. Nah, itu saya merasa pengang lagi kuping. Udah satu pengang, saya punya teman. Namanya Padil. Nah, si Padil ini nih ngerasa dia ada ngikutin. Pas setelah di perjalanan ke arah Curug, tangga itu. Nah, itu kata si Padil tuh dia ngelihat monyet. Emang di situ kan namanya juga hutan. Emang bener-bener ada monyet. Kalau misalkan kita ke arah Curug juga pasti ada tuh monyet. Monyet kecil atau monyet besar? Itu campuran tuh monyetnya. Oh, nggak cuma satu berarti ya? Iya. Intinya kalau kata orang sana tuh, kalau misalkan kita didatangin dengan seekor monyet, jangan dikasih makan aja. Karena kalau misalkan kita dikasih makan,
Nah tuh dia manggil tuh, dia manggil Oh, kawan-kawan yang lain. dia Pada manggil nyamperin kawan-kawannya. jadinya ya. Memang dia tuh emang tidak mengganggu atau tidak galak, tapi kan yang namanya kita didatangin kan, ya mungkin pada berebut makanan. Udah tuh setelah di perjalanan nih, bentar lagi nih kita ke arah Curug. Sebelum ke arah Curug tuh ada saung kecil. Kita istirahat dulu lah karena bener-bener lelah gitu di turunan, karena kan begitu juga kan awalnya awan dingin karena kan habis hujan. Nah setelah itu baru kita istirahat. Nah kita kan sebelum perjalanan juga kita ada cemilan, kita makan dulu cemilan. Kalau misalkan diambil sama kera itu nggak mungkin, karena tuh kera kita udah ngelewatin kera. Monyet yang tadi. Iya, kita udah ngelewatin. Karena kan memang bener-bener agak jauh perjalanan ke arah Curug tuh. Turunan dari pas di awal parkir sampai ke turunan Curug tuh bener-bener jauh. Kan kita kan di situ bukan naik motor, kita jalan kaki. Pas sampai di saung, kita nyemil dikit. Nah kita taruh nih cemilan kita di dekat air, dekat tas kita. Pas kita mau nyemil lagi, nah itu cemilan kita hilang. Semuanya hilang tuh cemilan kita. Tapi barang-barang yang lain? Barang-barang yang lain mah ada. Ada. Seperti tas, air, dan yang lainnya ada, aman. Cuman makanan kita doang yang nggak ada. Nah setelah itu barulah kita, udahlah kalau masalah makanan bisa dibeli lagi. Dan kita berangkat lagi. Akhirnya turun lagi ke arah Curug. Pas sampai di Curug nih, udahlah kita persiapan ke WC dulu nih, kita ganti baju. Selesai kita ganti baju, kita berenang ke Curug. Nah pas di Curug tuh, yang namanya Curug Cigamaya tuh, yang di tengah-tengah pasti ada pohon gede. Nah itu mungkin entah itu ditandai atau apa gitu, biar emang sih kalau di kesananya lagi tuh Curug emang bener-bener dalam. Nggak mungkin boleh itu berarti ditandain ya? Iya, mungkin itu ditandain sama orang-orang situ mungkin. Nah kita mungkin, nah setelah itu nih kita berenang di Curug. Nah yang satu nih yang namanya yang tadi Fadil tuh mau ke tengah, cuman nama saya tarik kan. Pas saya tarik, Dil, lu jangan ke sono Dil, karena kata orang sini tuh itu bener-bener dalam tempatnya. Lu yang bener lu, karena kan saya kan dipanggil kan Kibek. Lu yang bener lu Bek, emang bener dalam Dil itu di situ, janda nggak usah. Kita kan di sini buat wisata aja, buat senang-senang, gak usah jadi penyakit lah kalau kata saya tuh. Mungkin si Padil nih kekeh nih, si Padil. Akhirnya berenang lah dia ke tengah. Pas berenang di tengah, nah udah tuh, yang tadi kan memang lah dia si Padil tuh memang bisa berenang dia. Ini saya nih namanya juga pas di air terjun itu, pas di pemandian itu, saya lagi kedinginan karena emang bener-bener hawanya dingin, satu bekas hujan. Nah saya naiklah ke atas. Di situ kan ada saung. Yang namanya juga tempat wisata kan ada makanan, ada apa, ada saung lah. Iya. Saya ke saung dulu nih buat untuk beli pop mie. Saya nyemil, saya ngeliatin si Padil. Setelah pas saya mau makan nih pop mie-nya nih, kok si Padil nggak nongol-nongol? Tadi kan dia di tengah. Ini orang nggak nongol-nongol nih, kata saya nih. Ini orang kemana ya? Kira saya sebagai teman kan khawatir. Kira saya samperin lah. Saya turun lagi ke air. Nggak taunya tuh si Padil ada di pojok dekat batu. Ada batu lumayan agak besar juga. Dia lagi duduk di situ bengong. Saya samperin. Pas saya samperin, saya nanya, Dil, lu kan tadi di tengah.
kok tiba-tiba di sini? Lu kenapa bengong? Lu kalau kedinginan naik aja ke atas. Kalau dingin mah, kalau nggak kuat dingin. Terus dibalas kan sama dia, dijawab, udah Bek, nggak apa-apa Bek. Ya namanya juga kita lagi happy, biarin lah. Ini gue lagi lihat-lihat aja suasananya, emang bagus kok suasananya di Curug ini. Oh ya udahlah. Nah baru tuh saya naik lagi nih ke sawah yang tadi. Saya makan lagi tuh Indomie yang itu. Pas selesai saya makan, si Padil manggil saya nih. Bek, sini Bek. Saya dipanggil. Akhirnya saya lari lagi tuh ke dia tuh. Saya ke arah dia ngomong kayak gini, Bek, ini kan kita kan siang ya. Ini kita nih sekitar jam 2 nih. Masa iya? Tadi gue ngeliat di pojok tuh orang besar banget. Itu apaan ya Bek ya? Di pojok sebelah mana nih? Di pojok, pokoknya kan kalau misalkan ini kan curug. Ini kan otomatis kan kita kan dari arah sini nih. Nah si Padil di arah yang kiri. Di pojok sini dia ngeliat katanya. Berarti masuk, Padilnya sebelah kiri, Iya. yang dilihat sebelah kanan. Iya. Dia ngomong seperti itu. Ada orang tinggi, gede. Terus saya jawab lagi kan. Itu lu ngeliatnya di mana? Di pojok Bek, kata dia. Ah lu jangan aneh-aneh aja lah. Ini masih siang nih. Gak usah nyari gara-gara. Ingat kita kan pendatang di sini. Tapi dia kekeh. Emang benar Bek, gua ngeliat Bek itu jelas asli. Terus saya balas lagi kan, saya jawab. Nah kan si Padil kan ngomong tuh, di arah situ Bek, di pojok katanya. Di pojok mana lu Dil? Itu lu lihat gak? Nah kan karena kan dia nunjuk ke saya nih. Kan saya bilang, itu mah gak ada apa-apa. Itu mah pohon. Lu gak usah yang aneh-aneh, halusinasi kali lu. Saya gituin kan. Tapi si Badil mah kekeh nih orangnya nih. Tapi emang bener tuh Bek. Tuh tinggi, gede. Udah lah, gak usah aneh-aneh lah. Mungkin itu lu capean kali lu, kedinginan kali lu. Ini naik aja dah, gak usah aneh-aneh. Saya gituin. Nah, kalau masalah dingin, kata si Padil nih. Kalau masalah dingin mah, gue mah gak terlalu dingin, Bek. Tapi emang kenyataan kayak gitu, gue ngeliat. Udah lu, Mian, naik aja dah, Dil. Ya, terlalu lah, Bek, kalau gak percaya mah, kata dia. Ya kan emang saya mah pribadi gak ngeliat apa-apa, karena itu pas dilihat kita itu pohon. Emang pohon gede. Dah tuh, pas setelah kita berenang lagi, berenang dah tuh. Pas setelah berenang, nah si Padil kan udah naik nih, di saung yang tempat saya makan. Padil manggil lagi, Bek, sini Bek, bentar Bek, naik dulu, naik. Lu kenapa dia? Bek, ini bener Bek, gua ngeliat lagi nih Bek, kata dia. Lu gak usah yang aneh-aneh. Nih lihat dong, baru jam berapa ini? Bentar lagi juga azan asar. Berarti sekitar jam 3-an mungkin ya itu? Jam 3, iya, jam 3 lewat 5 menit itu. Jam 3 lewat 5 menit. Udahlah, gak usah aneh-aneh lu. Udah lu berenang lagi dah. Lu kecapean kali, lu kedinginan, katanya. Enggak Bek, emang bener Bek, gua ngeliat Bek. Itu di pojok lagi tuh. Nah, mungkin saya penasaran dong. Saya tanya. Dia emang sosoknya seperti apa? Dibalas nih sama dia. Tinggi, gede, kata. Udah gitu mukanya agak-agak blur. Agak-agak semar-semar, katanya. Berbentuknya kayak gimana? Kalau misalkan Ceritain dibilang nggak sama berbentuk, tuh pokoknya tinggi, gede. Kata si Padil tuh pakainya putih, pakai baju putih, cuman panjang dia putihnya. Tapi kan kalau di naluri kita mah dilihat kan itu pohon, nggak ada apa-apa. Cuman si Padil tuh kekeh, makanya itu kita tanya, sosoknya seperti apa? Kata si Padil dibalas, tinggi, gede,
tapi mukanya agak-agak blur. Kata dia tuh nggak tahu orang, nggak tahu apa itu. Tapi kan kata dia, kalau misalkan benar-benar itu sesosok makhluk goib, mustahil. Karena ini masih benar-benar siang menjelang sore itu. Nah pas setelah kejadian itu, akhirnya nih si Fadil nih minta udahan yuk baik, udahan yuk, panggil anak-anak yang lain, udahan yuk. Nih gue punya firasat gak enak nih. Wah kalau misalkan udah ada satu orang seperti itu, ya namanya juga kita sama-sama pendatang, udahlah kita ikutin lah alurnya dia. Udah kita udahan dulu yuk, udahan nih. Pas kita selesai ganti baju, selesai salinan, tuh nggak lama hujan gede turun. Yang tadinya kita mau pulang, kejebak hujan, kita di Curug. Udahlah kita neduh dulu nih di saung yang tadi. Bahkan di saung itu bukan kita doang, rame itu pengunjung yang lain. Dan nih kita bareng-bareng kan di saung. Nah pas setelah hujan agak-agak mau reda, si Fadil ngomong lagi, Bek, ini bakalan banjir, kata dia. Ini bakalan banjir nih, Curug. Terus saya bales lagi kan, lu gak usah aneh-aneh. Ingat nih, gak usah aneh-aneh, jaga omongan, jaga lisan. Kita satu, ini di gunung nih, bener-bener gunung. Yang namanya Curug nggak ada di daerah-daerah kita, ini di bener-bener di gunung ini. Jaga omongan. Tapi dia kekeh. Tapi emang bener nih Bek. Soalnya tuh gue dari tadi tuh ngeliat tuh air kayaknya gede mulu. Tapi lu yakin gak? Yakin Bek, bener yakin. Udah lah setelah hujan reda nih, akhirnya kita perlahan-lahan lah kita naik ke arah motor ke parkiran. Pas di pertengahan jalan di tangga tuh ada monyet lagi, ada monyet tapi dia berjejer, kayak berjejer gitu. Ada monyetnya. berapa tuh? Itu ada 4 berjejer monyetnya juga monyet kecil. Udah gitu pas berjejer, pas kita lewat nih dia langsung lari ke arah hutan. Pas kita lewat dia lari, kita lanjut lagi perjalanan. Pas lanjut perjalanan, nah si Fadil nih di belakang kita. Si Fadil minta berhenti dulu, minta istirahat gitu. Bek, panggil dia anak-anak, gue capek nih, istirahat dulu yuk, bentar yuk. Oh ya udahlah, istirahat dulu bentar. Pas setelah istirahat baru tuh kita minum dulu, minum. Setelah minum kita lanjut lagi perjalanan ke arah parkiran. Pas di yang dekat Gapura itu kan udah menuju atas. Pas dekat Gapura si Fadil ngomong, Bek lu nggak ngeliat di samping emangnya, di samping lu. Nah pas dia ngomong seperti itu, saya langsung refleks, mana lu? Samping kiri, samping kanan nih? Ngomongnya si Fadil mah di samping. Samping lu. Cuman kan karena kita refleks dong. Lu mana lu? Nggak ada apa-apa lu. Gak usah yang aneh-aneh dah. Enggak, soalnya tuh ada orang. Ya emang sih ada orang. Pikirin aja kan. Sebenarnya juga ada orang, turun naik pengunjung. Tapi ini mah beda, kata si Fadil. Bedanya apa? Pokoknya beda aja. Baru tuh saya samperin si Fadil. Dia lo kalau mau cerita aja. Mau kayak gimana pun ceritanya udah ceritain aja. Gak usah yang aneh-aneh. Nanti aja dah ceritanya kalau misalkan udah di rumah uak lu, kata dia. Gak usah nanti-nanti. Gue takutnya mah, kalau kata orang mitos mah, kalau misalkan nanti-nanti diikutin. Kan gitu dong. Akhirnya si Fadil cerita lah. Dari pas dia melihat sosok yang di air terjun itu, yang tinggi besar, sampai dia lihat yang pas di
kita lagi neduh itu kan karena kan ada kata si Padil tuh ada banjir. Mungkin kalau kata orang Sunda mah tuh bener-bener banjir gede. Banjir bandang lah. Iya. Dari arah curug atas, dari arah air terjun. Kalau kata orang Sunda tuh caah. Kalau kata orang Sunda mah. Ya akhirnya pas kita mau ke arah motor nih. Nah si Padil nih yang tadinya di belakang kita tuh nggak ada. Kemana tuh, Bang? Nah kita tinggal pas kita cari nih tuh bener-bener nggak ada. Pas kita cari ke arah parkiran, ke arah saung yang kita makan tuh nggak ada. Pas sampai ke arah musola juga nggak ada. Kira kita turun ke Curug Cigamia itu. Nggak taunya Padil lagi tidur di saung yang tadi kan kita neduh. Memang di situ juga ada pengunjung rame. Cuman yang anehnya tuh dia di paling pojok tidurnya. Pas kita cari paling pojok, kita bangunin lah. Dil, bangun. Padil bukannya ikut lu, Bang, tadi? Nah itu yang jadi keanehan tuh ya itu tadi. Kan perasaan kita kan si Padil tuh di belakang kita nih Padil. Pas muka arah parkiran, nih selangkah lagi kita ke arah parkiran nih. Si Padil nggak ada. Makanya lu tadi balik lagi turun Lah. Karena kan kita namanya juga kita yang tadinya datang berlima ya tetap berlima kita pulang. Mungkin kita khawatir dicari-cari nggak ada. Kita turun lagi, pas diturun ya, dia lagi ada di saung lagi tidur di pojok. Tapi kan mungkin di situ juga bukan Padil juga. Emang agak sedikit rame pengunjung yang lain. Tapi kita kan ada kejanggalan nih sama si Padil. Kita bangunin lah si Padil tuh di pojok. Dil bangun Dil. Pas dia bangun dia kaget. Kok gua ada di sini? Kata dia. Padahal kan gua dari tadi di belakang lu. Lah, saya juga benar-benar kaget. Tadi juga kan nyariin dia. Pas dia bangun, pas dia ngomong, kok kejadiannya sama pas dia ngomong. Karena kan si Padil kan di belakang kita nih. Pas kita bangunin, pas dia kaget ada di situ. Dia ngomong kan padahal kan ada di belakang lu beg gua. Nah, pas setelah kejadian itu nih, kita sempat bengong dulu di saung. Karena di situ juga kita diguyur hujan lagi, kita neduh lagi. Akhirnya kita neduh dulu di saung yang tadi. Si Padil cerita. Si Padil ngeliat sosok yang tadi, yang pertama. Cuman dia kayak dipanggil. Nak, sini nak. Kata si Padil, dia kan cerita. Nak, sini nak. Nah si Padil nyamperin. Dan kata si Padil tuh ngeliat itu bapak-bapak. Akhirnya dia nyamperin ke situ. Nyamperin ke bapak-bapak tersebut. Kata bapak-bapak, nah, kalau misalkan di sini, nanti pas udah di atas, tuh kalau misalkan pulang, jangan dulu pulang. Kata si bapak-bapaknya ini nih, jangan dulu pulang. Dijawab lah sama si Padil, emang kenapa Pak? Kan saya kan di sini kan bertamu. Kalau misalkan saya ada kurang sopan dengan kawan-kawan saya minta maaf, kata si Padil. Terus kata si bapak-bapaknya bilang, kamu sih nggak ada yang salah sama teman-teman kamu. Cuman di sini emang lagi bener-bener cuacanya lagi bahaya aja, kata si bapaknya. Nah pas si bapaknya mau ngomong, pokoknya nanti aja. Nah dia bangun tuh, kan karena kita bangunin. Karena dibangunin. Mungkin di kejadian itu dia bermimpi.
ketemu dengan sosok yang itu, yang disebut dengan si Fadil. Ada sosok tinggi di dekat pohon yang pojok. Katanya si bapak-bapak itu yang manggil. Nah setelah cerita si Fadil, udahlah, setelah hujan reda kita buru-buru nih pulang nih ke arah parkiran. Kita naik ke arah parkiran. Setelah udah selesai di parkiran, si Fadil ngomong, jangan dulu pulang ya. Emang kenapa? Kan saya jawab kan, emang kenapa Dil? Udah Bek, nanti dulu aja Bek di sini. Kita ngerokok dulu lah, bentar lah. Sekalian makan dulu. Karena kan kita habis kedinginan, habis mandi juga, habis berenang. Ya kita ngerokok dulu aja dulu bentar sini. Kita ngopi. Oh ya udahlah. Oke, kita ngopi dulu bentar. Nah, setelah ngopi, nah itu sekitar mau maghrib 5:30 lah. 5:30 lewat atau kurang, pokoknya 5:30. Ada nih teman saya nih yang satu lagi. Udah yuk pulang yuk. Siapa nih? Siapa nih. Itu yang ngomong? Itu si Ripki. Kata si Ripki, ayo pulang yuk. Gue gak enak badan nih. Emang kenapa gak enak badan? Lu kok gak enak badan mah? Mendingan tadi gak usah ikut, di rumah Uwa aja. Saya gituin. Udah yuk kita pulang aja. Nah udah gitu pas setelah kita mau pulang nih, si Fadil jawab lagi, jangan dulu pulang. Emang kenapa Mil? Emang kenapa Dil? Enggak, udah Bek, di sini dulu aja, kata dia. Nih kasihan nih kita nih. Ini teman kita lagi enak badan. Udah kita pulang dulu aja. Ini bener nih kata si Fadil, mau pulang. Emang lu nggak takut kenapa-napa? Nah saya langsung dalam hati tuh berontak. Kok lu kenapa ngomongnya kayak gitu? Hati-hati ya melisan. Kita di sini bertamu. Udah gitu kawasan kita kan berbeda ini. Kita benar-benar ada di gunung. Terus kata si Fadil, Bek, pokoknya tadi dulu Bek, kata dia. Jangan dulu balik. Bentar lah, kita sebatang lagi aja lah, kata dia. Tapi saya tetap nih, kan karena kan kita kan ada temen lagi benar-benar enak badan. Udah gitu kan cuaca habis hujan, ditambah benar-benar hawanya dingin. Takutnya dia benar-benar tambah parah atau gimana. Apalagi kan kalau misalkan di gunung kan, kalau kita kedinginan tuh kena hipo, tuh lebih berbahaya itu, kena hipo. Udah akhirnya mau nggak mau lah kita terpaksa pulang. Pas terpaksa pulang, nah pulang ke tempat Uwa. Iya, tempat Uwa dulu. Tempat Uwa nih, kita pulang ke tempat Uwa. Nah sebelum pertengahan perjalanan, itu tadi kita ngelewatin tikungan lagi, tikungan yang saung itu, saung pila. Pas di tikungan, tuh bener-bener pengang saya tuh. Yang tadinya nggak kenapa-napa, bener-bener pengang. Udah gitu mata juga agak-agak rabun. Tapi yang untungnya kan bukan saya yang nyetir motor. Nah kan saya kan berdua nih, di satu motor berdua sama si Fadil. Fadil cerita, Bek lu pengang nggak? Iya gue pengang. Sama nih Bek, gue pengang. Cuman bedanya lu mata lu kena, kalau gue mah nggak kena. Lah dia tahu nih, mata saya agak-agak berbayang, entah itu pusing entah itu apa. Akhirnya kata si Fadil kan, Bek lu mau istirahat dulu kan Bek? Kan di depan kan kita kan ada saung tuh. Udah kita istirahat dulu aja di situ bentar. Apalagi kan ini kan jalanan agak-agak licin bekas hujan. Saung yang berada di dekat gapura awal. Iya itu mau ke arah gapura tuh, gapura awal. Karena kan di saung itu kan adanya di tengah-tengah perjalanan. Kita berhentilah ke saung istirahat. Kita beristirahat sejenak.
Nah si Fadil kan duduk di sebelah saya nih. Si Fadil ngomong, Bek, kita kayaknya diikutin Bek. Diikutin sama siapa lu? Terus kata si Fadil tuh nunjuk lagi tuh. Tuh lu ngeliat gak? Di tengah-tengah jalan tuh. Pas saya lihat dong di tengah jalan, nggak ada apa-apa. Cuman si Fadil yang ngeliat nih. Bek, ini mah bener Bek, kita diikutin Bek. Nah kan mungkin saya kayak gimana gitu. Ah lu, itu halusinasi lu kali lu kecapean kali lu. Udah lu kalau mau tidur dulu dah. Nggak apa-apa kita balik malam juga. Istirahat dulu. Enggak Bek, gua mah nggak kenapa-napa. Nggak kecapean, enggak. Pokoknya bener-bener gua ngeliat ini. Udah lu mending istirahat dah. Kok enggak kita beli kopi dulu lagi lah. Kita ngopi lagi. Jangan dulu kemana-mana. Pokoknya kita di sini dulu aja, kata si Fadil. Ya udahlah, gua ikutin dah mau lu dah. Punya kayak gimana. Baru tuh si Fadil ngomong lagi. Bek, ini mah sampai Jakarta kita diikutin nih Bek. Saya jawab kan, gak usah yang aneh-aneh. Tenang, kita mah lillahi ta'ala aja. Gak bakalan kenapa-napa kita sampai rumah. Udah tuh pas setelah istirahat nih, kita lanjutlah perjalanan ke arah pulang ke rumah Uwa. Pas nyampe gapura yang awal, pintu utama tuh. Udah tuh, pas kita lewatin, nih itu bener mendung. Awalnya tuh awal mendung. Ah ini mungkin karena hujan nih, mau hujan lagi nih. Kita berhenti dulu yuk. Berhenti dulu, nanti di depan kan ada warkop. Kita ngopi dulu lagi di situ. Sekalian kita makan dulu. Kata si Fadil, jangan. Udah kita lanjutin aja. Nggak bakalan hujan ini mah, kata si Fadil. Mungkin pas saya ngeliat itu bener-bener mau gerimis, saya terpaksa lah berhentiin si Fadil. Udah berhenti dulu aja, berhenti dulu. Ini bener-bener cuacanya tuh gelap, karena mau maghrib nih. Udah kita istirahat dulu aja di sini. Kan di depan kan ada musola. Nah kita istirahat dulu aja. Udah lanjut aja Bek, kata dia. Lu lanjut mau kemana emangnya? Karena kan ini mendung, mau hujan nih, udah gerimis. Udah nggak apa-apa Bek, kata dia. Udah lanjut aja, lanjut. Nggak apa-apa kita hujan-hujanan juga, kata dia. Udah lah, terlalu dah. Ayo kita hujan-hujanan. Karena hujan-hujanan lah kita nih. Pas di perjalanan, tuh kalau nggak salah pas dekat arah muka sekolahan, itu udah masuk perkampungan itu. Yang muka arah sekolahan, ini kita berhenti dulu lah. Pas kita berhenti, kita mau beli rokok nih ke warung. Pas selesai beli rokok, ini yang tukang warung manggil, Dek, sini dulu, sini, bentar sini. Karena kan itu yang jaga ibu-ibu. Ya ibu, kenapa? Dek, kalau misalkan mau ngerjain saya tuh kira-kira Dek. Lah ngerjain apa nih ibu? Nih Dek, lihat aja Dek. Masa Ade beli rokok dengan daun? Lah maksudnya gimana nih Bu? Yang ngasih duit siapa? Ngasih duit tuh si Fadil. Fadil. Orang jelas-jelas kita ini kan patungan Bu. Kita nih dari Jakarta nih kita patungan. Nih udah sekian, nih beli rokok nih tadi nih. Dan dana kita nih patungan nih. Kok ibu ngomongnya kok itu daun? Salahnya di mana itu? Enggak, Dek, ini bener Dek. Jelas-jelas ini daun. Daun apaan sih Bu? Orang bener-bener itu duit. Nih kita nih berlima nih. Di penglihatan itu yang tadi ditunjuk sama si ibu, itu bener-bener duit. Tapi si ibu ngelihatnya itu daun. Itu daun. Nah setelah pas daripada kita makin panjang masalahnya, udahlah kita langsung bayar aja. Langsung bayar nih.
diliatin sama ibu. Pakai duit yang lain. Pakai, iya, kita tukar lah sama duit yang lain, kita tukar. Nih bu, udahlah, baru tuh diterima sama si ibu. Udah tuh pas kita lanjut lagi mau jalan, kan kita bengong nih, yang pas dibilang sama si ibu tadi, kok daun tuh dari mana? Udah jelas-jelas kita tadi patungan. Ya duit beneran. Pakai duit asli itu. Akhirnya si Padil ngomong, kan gue udah bilang Bek, kita diikutin Bek. Ya di situ mungkin karena saya kayak rasanya gimana gitu. Lu kalau ngomong jangan kira-kira dah. Kita diikutin apaan? Saya gituin aja kan. Lu kalau ngomong gak usah yang aneh-aneh. Udah jelas-jelas kita kan berlima, ya udah berlima. Gak usah ngomong ada yang lain. Kalau misalkan lu ngeliat ada yang lain, udah abaikan aja, udah biarin aja. Intinya kita satu lillahi ta'ala, percaya aja udah. Makanya itu kita berdoa aja biar sampai pulang tuh sampai dengan tujuan. Nah pas setelah di perjalanan kita mau ke arah Uwa, itu pas di wilayah Pasar Wiliang. Di Pasar Wiliang nih, kita mau belanja nih buat makan malam. Bahasa kasarnya buat kita ngeliwat. Emang kita mau malamnya tuh mau ngeliwat itu di situ. Mau ngeliwat. Pas kita belanja, ini takut ada yang aneh lagi nih dari si ibu yang tadi. Udah, kita langsungin aja lah. Dana kita nih kita langsung taruh aja. Kita liatin ke si abangnya. Akhirnya tuh alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Nah pas mau ke arah rumah Uwa, ini yang kalau misalkan kan kita motor kan parkir sebelum ke Wiliang tuh, masuk pasar kan kita parkir dulu. Udah jelas-jelas kan kita parkir di situ. Kalau misalkan dipindahin, otomatis pindahnya juga nggak jauh. Kalau misalkan dipindahin jauh, otomatis berarti ada disub. Disub pun nggak ada. Tapi yang anehnya tuh, kita nyari motor kita nggak ada pas di parkiran itu. Yang abang tadi parkir awal pas Iya. mau datang. Tuh parkiran tuh, motor kita tuh nggak ada di parkiran. Nah akhirnya tuh si Padil nih, yang tadinya abis belanja nih, dia kan emang dia paling belakang, dia bawa belanjaan. Kata si Padil, Bek, lu motor kan naruh di sono, Bek. Lah, motor naruh di sono. Kapan kita naruh di sono? Ini kita berempat nih. Kita ngomong, di lu nggak usah yang aneh-aneh dah. Ya, nggak usah yang aneh-aneh. Bek, itu udah jelas, Bek. Itu lu tadi naruh motor tuh di situ. Di situ juga ada tukang parkirnya. Lu tanya aja, katanya. Lah, udahlah. Udah ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Pas kita mau ke motor nih, udahlah kita bayarlah parkiran. Kita bayar parkiran. Nyampelah nih kita nih ke rumah Uwa nih. Tadi jaraknya dari parkiran awal sampai yang lu temuin parkiran itu kira-kira jaraknya berapa jauh? Adalah sekitar 20 meter mah. Beda parkiran berarti Beda ya? parkiran. Tapi kan itu nggak masuk logika juga, Bang. Maksudnya nggak masuk logika tuh, kita kan jelas-jelas parkir nih di depan tempat perhiasan, toko perhiasan. Tapi kenapa di dekat Masjid At-Taqwa? Karena kan di kalau misalkan kita di Pasar Wiliang, itu pasti ada Masjid At-Taqwa, itu gede. Tuh kita parkir yang tadinya di toko perhiasan, jadi di dekat Masjid At-Taqwa. Nah, setelah sampailah kita di rumah Uwa, baru tuh itu sekitar jam 10 malam. Kita mau ngeliwat nih. Sebelum ngeliwat kan kita ada persiapan dulu nih. Seperti kayak tempatnya tuh kayak pohon pisang, daun pisang. Kita ambil lah daun pisang di dekat rumah. Kita ambil daun pisang di dekat rumah. Ini saya ngeliat nih. Saya ngeliat sesosok yang tadi disebutin dengan si Padil. Saya ngeliat
Udah gitu pas ngeliat nih, tuh dia berbeda-beda wujud. Kadang yang sosok yang tadi disebut sama si Padil yang tinggi besar, kadang juga berubah wujud jadi bapak-bapak. Tapi saya hiraukan aja itu, saya abaikan. Karena ya mungkin nih orang lain kali lah, tetangga lah. Karena kan memang rumah tetangga juga agak begitu dekat pohon pisang itu. Pas setelah kita mau ngeliwat, ini saya kan mau beli rokok lah ke depan. Itu jalanan udah sepi itu. Di depan rumah juga jalanan udah sepi. Pas jalanan udah sepi nih, pas mau ke arah warung, saya kok merasa ada yang ngikutin. Mungkin si Padil atau siapa gitu yang lain. Udahlah, saya lanjutin aja ke warung. Nah pas selesai beli rokok, udah nih saya mau ke arah rumah. Emang kan dari rumah ke warung tuh begitu dekat. Pas mau ke rumah, kok tiba-tiba ada yang ngikutin lagi. Siapa nih? Kan saya kan orangnya penasaran. Saya lihat lah ke belakang. Nah dia ngumpet tuh, seperti ngumpet lah dia lah. Karena kan di situ juga ada rumah juga kan ada gang. Nah dia kayak ngumpet di gang. Saya ikutin. Terus itu pas ada tempat gelap tuh tiba-tiba tuh dia berubah tinggi gede. Wah ini mah mungkin halusinasi di mata saya aja kali ya, mungkin saya kecapean atau apa. Udah tuh saya tinggal lagi, saya balik lagi ke rumah. Nah kebetulan nih Spadi lagi diam, lagi ngerokok di depan rumah. Kita ngomong lah, cerita ke si Padil. Dil, gue tadi ngeliat apa yang lu maksud tuh, yang pas lu pertama di Curug tuh, gue ngeliat tuh tinggi gede, tapi dia berubah wujud. Kadang yang lu sebutin tinggi gede, kadang juga kayak bapak-bapak. Nah si Padil langsung ngomong, ya itu yang gue maksud Bek, kata dia. Itu yang gue maksud, kan gue udah bilang dia tadi tuh ngikutin kita. Terus saya balas lagi kan, kok emang dia ngikutin kita, dia siapa? Kalau misalkan dia emang penghuni sana, Curug sana, ayolah kita ke sana lagi. Mungkin kita ada salah di tempat yang tadi, ya kita minta maaf lah. Bahasa kasarnya mah ya kita benar-benar minta maaf kalau misalkan kita ada salah. Karena kan kita juga kan di situ tamu. Niatnya juga untuk berlibur, ya. Nggak untuk macam-macam. Iya, karena kan kita kan mau berenang, mau happy lah kita sama teman-teman. Cuman ada nih si Rijal yang tadinya ngeliwat, lagi masak nih ngeliwat nih. Itu dia langsung lari ke arah kita. Katanya dia ngomong nih ke saya nih, Bek, lu tadi ambil daun pisang kan? Iya, emang kenapa? Daun pisangnya banyak belatung. Nggak usah yang aneh-aneh dah, saya gituin kan. Masa iya itu pohon pisang lagi bagus-bagus ya dibilang banyak belatung, kan nggak masuk di akal. Terus kata si Rizal, bener Bek, lu lihat aja dah. Ya udah nih saya lihat nih ke dapur. Pas saya lihat ke dapur, mana nggak ada. Udahlah, lu capek kali lu. Nah setelah itu nih baru nih kita ngeliwat. Setelah kita selesai ngeliwat makan, kan mungkin kan kalau laki-laki kan abis makan mah pada ngerokok. Kita ngerokok dulu nih di depan. Nah anak-anak nih yang tadinya pada ngopi mau pada jalan-jalan malam tapi jalan kaki. Nah, akhirnya ya udahlah saya turutin itu, karena kan di situ juga kampung saya turutin. Udah yuk kita ke atas aja, kalau ke atas kan enak tuh, awalnya juga enak.
udah yuk Bek, kita ke atas yuk. Ke atas lah, kita berempat. Pas kita ke atas, tuh si Padil ngomong lagi, Bek ini bener-bener kita diikutin Bek. Udah pokoknya kita diikutin dah ini dah. Udah kalau misalnya, ini saya balas lagi nih yang kata si Padil. Dia kalau misalnya kita bener-bener diikutin, udah biarin aja. Selagi dia baik, nggak apa-apa. Kecuali kalau dia bener-bener ganggu, dia ngejahatin kita, baru dah. Kan intinya kan dia kan nggak ngapa-ngapain kita nih. Kita juga alhamdulillah aman. Udah biarin aja dulu. Ya udahlah, kata dia. Tapi gue pengen penasaran nih, karena kan pas di ke atas nih dari rumah saya, ini kan ke atas, ke arah ke atas, tuh nanti ada sebelah kiri nih, ke kiri kan itu ke arah pemakaman, makam-makam warga juga, di situ juga ada uyut-uyut kita juga di situ. Nah pas setelah muka arah atas, nggak taunya nih, yang tadinya si Padil di samping kita tuh nggak ada lagi. Padil nggak ada lagi. Kemana tuh? Nah itu yang jadi keanehnya tuh. Kan padahal kalau misalkan dia entah itu atau lari, entah itu atau mau pulang dulu, pasti mah dia ngomong. Kalau misalkan lari juga pasti mah kelihatan. Atau itu kedengeran lah suaranya. Ini mah nggak ada suara, nggak ada apa, tiba-tiba dia ngilang. Dia ngilang tuh. Pas setelah ngilang, ini mah udahlah, kita ke rumah dulu. Mungkin si Padil di rumah. Pas kita ke rumah nih, bener dia ada di rumah. Ada di rumah. Lagi ngopi dia di depan rumah, lagi ngopi. Nah kita tanya dong, dia lu kemana Adil? Tapi dia nanya balik nih ke kita berempat. Lu kalau ke atas mah ngajak-ajak dong Bek, kata dia. Nah kan tadi lu yang mau ngajak ke atas, ya gua ajak dong ke atas. Apaan? Gua aja ditinggalin. Lalu kapan ditinggalin? Kan lu yang sendiri yang ngomong. Ke atas yuk Bek, jalan-jalan malam. Udah gue ikutin dong, apa mau lu. Tapi lu kok malah balik nanya nih. Ini sebenarnya apa sih? Nah di situ saya penasaran nih. Pas setelah saya penasaran nih, saya sendiri nih keluar. Saya sendiri keluar. Udahlah, lu tunggu sini dulu aja lah. Gue mau ke atas dulu bentar, tempat pemakaman. Emang kenapa Bek? Kan di situ ada saya punya engkong, punya kakek. Saya mau jarah dulu lah. Udah lu tunggu sini aja, mau jarah dulu gua ke kakek, ke engkong. Lu malam-malam kayak gini lu berani emang? Ya namanya juga udah dulu mah emang bertahun-tahun di Bogor. Masa iya kita sekarang takut lagi? Kan gak mungkin. Nah akhirnya kita jarah lah. Karena dia gak mau ikut, akhirnya saya sendiri jarah. Pas nyampe di pemakaman kakek nih, almarhum, tuh kayak ada yang ngikutin. Nah otomatis saya berhenti, karena saya ngedenger jejak langkah orang. Padahal abang sendiri. Padahal saya sendiri. Di situ saya sendiri. Udah jelas-jelas kan anak-anak mah pada di rumah nih, pada di rumah. Saya sendiri ke atas, mujarah ke makam kakek. Pas nyampe di penjarahan, tuh saya berhenti. Berhentinya tuh karena ada yang suara ngikutin. Ada suara ngikutin. Pas saya berbalik badan, nggak taunya tuh, wah, yang disebutin kata si Padil tinggi besar gede, bener-bener di belakang saya. Bahkan mukanya tuh agak-agak hancur. Mukanya bener-bener agak-agak hancur. Barulah di situ yang namanya juga saya shock, kaget. Saya jatuh karena kan itu kan agak turunan. Pas saya jatuh, saya meremin mata. Saya masih dicuruk. Kok bisa bang? Itu benar-benar saya nggak tahu itu.
Entah itu saya bener-bener ditarik ke alam dia atau gimana, tapi emang bener-bener itu saya ngalaminnya seperti itu. Pas jatuh, abang merem? Apa Merem. pingsan? Pokoknya pas merem tuh tiba-tiba pas melek lagi masih di Curug. Bahkan bukan malam. Itu. Bahkan yang di samping kanan kiri depan saya nih, itu anak-anak pada bangunin, Bek, bangun Bek. Bek, bangun Bek. Bek, bangun Bek. Nah pas saya bangun, nih anak-anak nih pada cerita, lu kenapa? Hah, lu kenapa? Kok lu nangis-nangis? Lah nangis dari mana? Padahal mah jelas-jelas kok kita pulang tadi. Itu jelas itu kita pulang. Apaan pulang? Lihat dong nih jam berapa? Orang masih jam segini. Jam 2 ini, jam 2 siang. Mau pulang dari mana lo? Baru aja nyampe, kata dia. Ah lu bener-bener parah lah ini mah. Gua nggak tahu nih. Pokoknya mah kita nih pokoknya udah pulang tadi. Lu mimpi kayak gitu emangnya, Bek? Kata si Fadil nih. Lu mimpi apa sih, Bek? Pokoknya gue mimpi nih apa yang lu omongin. Emang gue ngomong apaan? Gue tadi aja berenang, kata si Fadil. Apaan? Lu jelas-jelas kok lu ngomong di pojok sono tuh ada sosok tinggi gede besar. Lah kapan lu? Lu ngigo ya? Kata si Fadil nih. Kagak, gue nggak ngigo. Masa iya gue ngigo? Orang jelas-jelas kok. Kalau misalkan benar-benar ini nyata, kata si Fadil nih. Lu kenapa, Bek? Ada apaan sih, Bek? Lu pikiran lu lagi kemana ini? Kata si Fadil. Lah, gue nggak tahu lah. Gue pokoknya nggak tahu. Pokoknya pas di malam itu nih, kan gue ceritain tentang di mimpi itu. Nggak taunya tuh anak-anak tuh ngomongnya tuh gue mimpi, Bang. Mimpi dengan ya seperti itu. Satu nih, mimpinya tuh nangis. Padahal lagi tidur, tapi nangis. Satu nangis. Terus yang kedua, lagi ngerauk-ngerauk. Kalau bahasa ininya sih lagi megang-megang daun. Lagi ngambil-ngambilin daun. Karena kan di saung itu kan ada daun. Lagi ngambil-ngambil daun. Padahal kita merem katanya. Kata yang bener-bener kayak si Fadil, yang anak-anak berempat nih. Ngomongnya tuh saya lagi mimpi, lagi tidur. Yang mimpi tuh yang satu nangis. Udah nangis, habis nangis nih. Lu ngelauk-ngelauk daun. Lu kenapa sih? Kalau misalkan daun, mungkin gua ada satu nih. Gua ceritain. Gua pas bener-bener gua emang kalau misalkan gua tidur. Tadi pas gua sama kita orang nih pulang nih. Gua beli rokok nih ke warung. Nah si ibu-ibu warungnya nih katanya nih, ini daun, kita dipanggil lagi nih pas kita mau pulang. Ini daun, Dek, ini daun, bukan duit katanya. Nah baru tuh si Fadil ngomong, oh mungkin itu kali, Bek, yang pasti dengan maksud dengan itu daun tuh mungkin kejadian karena itu kali itu daun. Lu lagi ngeraup-raup daun. Tapi emang bener dia. Kalau misalkan dibilang mimpi, tapi itu bukan mimpi, nyata. Tapi kalau misalkan benar-benar itu mimpi, kenapa kok bisa kayak gini? Padahal mah dari awal di perjalanan sampai sekarang pun yang namanya kalau misalkan kita lagi keadaan kotor ya kotor, kalau misalkan lagi enggak ya enggak. Tapi kan kita lagi bersih semua ini. Karena kan kita tahu ini gunung. Udahlah, Bek. Mungkin lu ada sesuatu kali. Suatu apaan. Udahlah. Ayo mungkin kita udah waktunya balik mah balik aja lah. Kata si Fadil. Nah, pas balik nih. Pas mau balik, kita udah selesai bersih selesai semuanya, kita rapi-rapi dah mau pulang nih kita nih ke rumah Uwa. Kita pulang mau ke rumah Uwa, pas kita udah nyampe pertengahan jalan nih di tangga nih tuh
air yang dari atas, banjir itu semuanya. Banjir bandang. Mungkin itu banjir Tapi bandang. keadaan hujan. Keadaan sih udah reda, Udah udah reda. reda hujannya. Keadaan reda udah itu hujannya. Tapi itu benar-benar dari atas tuh, wah. Tapi yang paling bersyukurnya tuh nggak ada tempat kejadian, maksudnya tuh nggak ada orang-orang yang di bawah itu. Udah pada naik semua. Mungkin karena tahu kali ya, habis hujan atau apa, takutnya kalau misalnya kata orang Sunda mah caah, air caah. Udah tuh, baru di situ banjir tuh dari atas air terjun itu. Ya. Nah, yang dari saung itu nih pada lari pas pada lari kan kita emang dari awal kan pas kita mau ke arah curug tuh ngelihat seekor monyet. Pas di perjalanan juga emang benar-benar ada monyet. Pas kita mau arah parkiran, monyet yang tadinya baik tuh makanan semua pengunjung tuh pada diambil-ambilin. Karena satu, ada ngasih makanan nih ke monyet itu. Karena kan kalau misalkan monyet, kalau misalkan dikasih makanan, semuanya pada nyamperin tuh. Karena kan itu hutan, pada nyamperin. Galaksi emang enggak, cuman yang namanya mereka berkawan-kawan makan pasti pada nyamper. Pas di perjalanan nih kita kan mau ke arah parkiran motor nih, ke arah parkiran motor. Itu yang tadinya pas motor nih berjajar, ada di sini kayak kamar mandi, ada kamar mandi nih, pintu mah kebuka. Pas mau nyalain motor kita nih di parkiran, ada lagi nih sosok yang tadi yang saya sebutin tuh, yang di curug tinggi besar, bahkan berubah wujud. Kadang itu tinggi besar, terus kadang ada yang kakek-kakek, ada yang bapak-bapak tuh wujudnya. Dah mungkin emang ini bener-bener, kalau misalkan dibilang cuaca parah mah cuaca parah itu, karena kan emang satu bener-bener membendung itu gelap. Pas nyampe di perjalanan mau ke rumah Ua, nggak taunya kita cuman dari Jakarta sampai kita ke rumah Ua nih, itu baru sadar cuman sampai 4 orang doang. Dari Jakarta sampai tempat Ua 4 orang. 4 orang. Padahal kan kita dari Jakarta nih, dari awal tuh kita kan berlima. Kita berlima nih. Pas nyampe sadarnya pas di rumah Ua. Kita berangkat cuma 4 orang doang. Setelah dari Curug. Karena yang namanya si Rijal tuh nggak ngikut. Tapi pas di keadaan awal pertama tuh kita berangkat sama si Rijal. Tuh awal pertama berangkat. Cuman kan waktu pas dari jauh-jauh hari si Rijal ngomong, "Bek, kalau misalkan ke Curug gue insya Allah nih. Gue insya Allah. Tapi gue usahain pasti ada. Gue usahain pasti ada, bakalan ada. Datang gue ikut." Nggak taunya si Rijal kecelakaan pas dengar kabar di rumah Ua. Berarti yang ikut sama kita nih yang tadi yang berlima, itu Rijal siapa? Merinding. Itu Rijal siapa? Bahkan pas setelah kejadian itu, kita pulanglah nih ke Jakarta. Dari rumah Ua pulanglah ke Jakarta. Tuh kita berangkat, kan itu kita nginep dulu sehari. Nginep besokannya nih, kita jam 7 pagi, pulanglah kita ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, taunya pas sampai ke rumah si Rijal, yang tadinya kita dapat kabar kecelakaan, itu Rijal nggak ada. Nggak adanya? Udah meninggal. Iya. Karena apa tuh? Kecelakaan itu. Berarti yang ikut ke Curug siapa?
yang ikut curug padahal jelas-jelas itu yang namanya kita pegang, otomatis mah kalau misalnya kita mengerokok kepegang tangannya, jelas itu nyata. Masih berbentuk si Rijal, berbentuk manusia juga. Iya, berbentuk itu jelas itu keadaannya. Cuman pas kita pulang ke Jakarta dapat kabar Dan sampai rumah Rijal, ternyata Rizal udah nggak ada. meninggal. Pas di sebelum kita pemberangkatan. Udah meninggal. Apa pas abang berangkat ke Curug? Pas dapat kabar kan dari rumah Uwa nih, yang pas selesai kita datang ke Curug tuh dapat kabar dari saudaranya, ada ponakan si Rizal ngabarin, Bang Rizal kecelakaan di daerah Kemayoran tuh. Tapi di situ kita satu soknya apa, udah jelas-jelas kan kita dari Jakarta Sama Rijal. sampai ke rumah Uwa dulu nih sebelum ke Curug, sampai ke Curug lagi, sampai kita di Curug juga masih berlima. Tapi setelah pas pulang Setelah lagi kita ke pulang Uwa, nih, pas nyampe ke rumah Uwa, dia baru sadar itu si Rijal kemana, dan dapat kabar si Rijal kecelakaan kemarin malam di daerah Kemayoran. Akhirnya kita nggak percaya nih, namanya juga saya orang yang penasaran. Udahlah besok kita pulang pagi jam 7 langsung kita ke rumah si Rijal. Kita ke rumah si Rijal nih, pas nyampe rumah si Rijal kata orang tuanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang mungkin untuk rekan-rekan yang lainnya mungkin Al-Fatihah aja lah buat Rijal almarhum saudara-saudara kita nih, biar di sana tuh ya biar dia bahagia aja lah, biar tenang dalam sana dia. Diterima amal perbuatannya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Oke, Bang Rapi, ceritanya bikin terharu, ada kagetnya, ada nggak nyangkanya, semuanya ada deh. Gue nggak nyangka aja itu tuh, Bang. Kenapa lu berangkat berlima, padahal itu semua berbentuk kayak manusia semua. Semua berbentuk itu manusia. Itu jelas-jelas kita berangkat dari Jakarta menuju ke Bogor nih, ke rumah Uwa itu berlima. Dan lu juga bermimpi, tapi nggak kayak bermimpi ya. Nah itu yang jadi anehnya tuh, Bang. Dan temen lu juga dapat kabar meninggal. Setelah pas kita di rumah Uwa dapat kabar, awalnya kita nyari-nyari si Rijal nggak ada. Akhirnya kita pulang lah nih ke rumah Uwa. Ke rumah Uwa dapat kabar kita dari ponakannya bahwa Bang Rijal tuh kecelakaan tadi malam di daerah Kemayoran. Nah mungkin kita berempat kayak kurang percaya, karena kan jelas-jelas itu kita berlima. Berarti mungkin karena lu bilang mau jalan-jalan ke Curug sebelum si Rijal ini masih ada gitu, sebelum Rijal ini membuskan nafas terakhir gitu, mungkin dia emang pengen ikut mungkin ya. Emang dari awal sebelum pemberangkatan juga tuh, sehari sebelum pemberangkatan dia ngomong, baik nih insya Allah gue pasti nih ada ikut kalau ke Bogor Curug nih, pasti dah pokoknya insya Allah. Cuman mungkin ya gimana gitu, bahkan kan kita jelas-jelas dari titik kumpul aja kan ada dia, sampai di perjalanan sampai di Curug
bahkan ada dia. Tapi setelah dengar kabar di rumah Uwa nih, ya kita shock. Satu, awalnya kaget, yang kedua nggak percaya, yang pas setelah kita pulang ke Jakarta sampai tujuan tuh, kita langsung ke rumah Rizal, emang bener-bener tuh nggak ada. Nah, mungkin itu juga kode kali Bang ya. Dia bilang insya Allah nggak janji mau ikut, tapi gue usahain gue bakal ada. Mungkin kode kali dari situ ya. Mungkin itu ya, mungkin ya kita mau Allah alam lah, kita mah biar dia tenang aja lah di alam sana. Doa yang terbaik buat almarhum Bang ya. Oke Bang, terima kasih banyak untuk Ya, kisahnya. Mari kita mungkin Al-Fatihah dulu buat almarhum Bang Raffi. Semoga almarhum juga tenang, diterima amal segala perbuatannya, diampuni segala dosa-dosanya Bang ya. Yuk kita Al-Fatihah. Selesai. Bang Raffi, terima kasih banyak ya. Iya, Udah berbagi cerita di Diary Neng Sherly. Iya, siap. Buat teman-teman nih yang mau cerita di Diary Neng Sherly juga bisa. Silakan hubungi langsung ke IG-nya Diary Neng Sherly. DM aja, pasti kita langsung balas. Langsung kita hubungi ya. Sekian dari saya Adi, ucapkan terima kasih. Iya, pada saya Muhammad Arafi. Ya, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.